Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pada tahun 2006, Malaysia mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan menerbangkan astronot pertamanya ke luar angkasa, Sheikh Muzaffar Sukhor. Bukan hanya sebagai Malaysia pertama yang melakukan ekspedisi ke antariksa, Muzaffar juga menjadi Muslim ketiga yang menjadi astronot. Pada 10 Oktober 2007, Muzaffar bersama 15 kru lepas landas meninggalkan bumi menuju International Space Station (ISS) dan akan tinggal di sana selama 11 hari. Mereka diterbangkan dengan pesawat Soyuz TMA-11 dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Muzaffar merupakan astronot yang terpilih dari sekitar 10.000 pendaftar dalam program angkasawan yang diadakan Malaysia. Program ini diselenggarakan sebagai bentuk terima kasih Rusia kepada Malaysia yang sudah membeli pesawat Sukhoi Su-30 MKM buatan Rusia. Problem arah kiblat di luar angkasa. Muzaffar tentu saja bangga dan bahagia karena impiannya sejak masih berusia 10 tahun akhirnya tercapai. Namun di sisi lain, Muzaffar menghadapi persoalan bukan tentang bagaimana hidup beberapa hari di luar angkasa, melainkan bagaimana melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, terutama sholat. Yang menantang lagi perjalanan keluar angkasa yang akan dijalani Muzaffar kala itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Saya adalah seorang muslim, saya beragama Islam, sehingga prioritas saya melakukan perjalanan keluar angkasa adalah lebih dari melakukan eksperimen di sana. Sebagai seorang muslim, saya ingin tetap bisa menjalankan kewajiban saya di atas sana. Saya ingin bisa tetap berpuasa, ujar Sheikh Muzaffar kala itu, seperti ditulis Associated Press pada 2007. Sholat sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang sudah akhil balik. Setiap muslim melakukan sholat dengan menghadap ke arah kiblat yang berada di Mekah, Arab Saudi sebanyak 5 kali dalam sehari, dari subuh sebelum terbit fajar hingga malam. Matahari menjadi patokan untuk melakukan sholat di setiap waktunya. Namun pergerakan matahari yang mudah diikuti dari bumi tidak akan gampang dinikmati dari luar angkasa. Situasi ini akan membuat astronot kesulitan menentukan waktu sholat. Masalah kedua adalah stasiun ruang angkasa bergerak mengitari bumi sebanyak 16 kali dalam sehari, dan ini membuat arah kiblat berubah dengan cepat. Bisa saja dalam satu waktu sholat, arah kiblat jadi berbalik 180 derajat akibat pergerakan stasiun ruang angkasa. Hal ini benar-benar dialami oleh Pangeran Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, muslim pertama di dunia yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pada tahun 1985. Kepada radio NPR Amerika Serikat pada tahun 2011, ia berbagi cerita soal itu. Di pesawat ruang angkasa, kita akan sulit untuk benar-benar menghadap Mekah meskipun pesawat bergerak ke arah timur. Tetapi pesawat bergerak sangat cepat. Ketika satu waktu kita menghadap Mekah, beberapa detik kemudian kita sudah menghadap arah lain. Kisahnya pada penyiar Michael Martin. Ia menambahkan, saya harus mengikat kaki agar bisa berlutut karena di area zero gravity kita tidak bisa berlutut dengan sempurna. Dan saya tidak bisa melakukan sholat 5 kali sehari, melainkan 3 kali, sebagaimana yang bisa dilakukan oleh seorang musafir. Fatwa sholat di luar angkasa. Awalnya hal ini menjadi problem bagi Sheikh Muzaffar dan menjadi isu yang cukup ramai dibincangkan oleh kaum muslim di Malaysia. Hingga akhirnya pada tahun 2006, Badan Antariksa Malaysia Angkasa menggelar seminar bertajuk Seminar on Islam and Living in Space bersama 150 ilmuwan dan ulama untuk membahas fatwa mengenai bagaimana muslim melakukan kewajiban-kewajiban keagamaannya di luar angkasa. Konferensi itu menghasilkan sebuah buku panduan melakukan ibadah-ibadah di luar angkasa
yang berjudul A Guideline of Performing Ibadah atau Worship at the International Space Station atau ISS yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Buku ringkas yang terdiri dari 18 halaman ini memuat bagaimana panduan beribadah di luar angkasa, mulai dari bersuci, sholat, puasa, hingga pemakaman. Persoalan pertama yang dibahas adalah arah kiblat. Buku panduan tersebut menyebutkan ada 4 pilihan bagi astronot untuk menentukan arah kiblat. Pertama, menghadap Ka'bah di bumi bila memungkinkan untuk ditemukan arahnya. Kedua, menghadap proyeksi Ka'bah di langit. Ketiga, menghadap bumi tanpa mempertimbangkan di mana arah Mekah. Dan terakhir adalah menghadap ke mana saja. Pemilihan ini juga didasarkan pada unsur keringanan yang sudah tertulis dalam panduan Islam mengenai tata cara sholat ketika bepergian. Cukup banyak dalil yang sering dirujuk mengenai bagaimana Islam memberikan kemudahan dalam beribadah. Ada dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudahan dari Allah. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, volume 1, halaman 291. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang kemudahan yang diberikan Islam kepada umatnya dalam menunaikan kewajiban. Agama itu mudah dan tak seorang pun yang menjalankan agama berlebihan hingga hal tersebut memberatkannya. Maka berlaku benarlah serta ambillah jalan tengah dan berserilah air mukamu serta mohon pertolongan pada pagi dan petang serta sebagian waktu malam. Kitab Hadis Pegangan 642, Hadis Sahih Pilihan beserta tafsir untuk pedoman hidup muslim sehari-hari, halaman 18. Lalu tentang penentuan waktu sholat, astronot bisa menyesuaikannya dengan waktu sholat di tempat peluncuran misi antariksa. Misalnya Syekh Muzaffar meluncur ke antariksa dari Baikonur, Kazakhstan, maka ia bisa menyesuaikan waktu sholat di Baikonur. Pun sebagaimana seorang musafir, astronot tidak perlu melakukan sholat 5 waktu, melainkan melakukan jamak atau menggabungkan atau mengumpulkan atau qashar, yaitu menyingkat sholat. Dikatakan Pangeran Sultan Salman akan menyulitkan astronot untuk melakukan ruku dan sujud. Oleh karenanya dalam panduan JAKIM disebutkan beberapa pilihan bagi astronot untuk melakukan gerakan sholat. Di antaranya, bila postur berdiri tegak sulit dilakukan, maka astronot bisa berdiri dengan postur yang memungkinkan. Kedua, sholat dengan cara duduk. Bila waktunya ruku atau sujud bisa dilakukan dengan membungkukkan badan saja. Ketiga, postur berbaring menghadap kiblat, atau pilihan lainnya bila kesulitan menemukan arah kiblat adalah dengan berbaring tegak. Dua pilihan terakhir bila memang benar-benar sulit untuk bergerak adalah dengan menggunakan kedipan mata sebagai indikator pergantian gerakan sholat atau dengan cara membayangkan setiap gerakan sholat. Sejauh ini belum diadakan perbincangan lebih lanjut di kalangan ulama dunia mengenai beribadah di ruang angkasa. Namun hasil dari konsorsium Malaysia tersebut diharapkan bisa menjadi panduan bagi semua astronot muslim di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.